Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin membacakan satu hadis Nabi Muhammad SAW yang nantinya kita ambil hikmah dari hadis yang tentunya hadis ini merupakan hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Ziyad ibn Ayyub, qala haddatsana Hushaym, qala haddatsana Abu Bashar, qala haddatsana Sa'id ibn Jubair, qala haddatsana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma qadima an-nabiyyu al-Madinata wajada al-yahuda siyama yawma Asyura. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu? Faqala hadha yawmun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Fasamahu Musa syukra wa nahnu nasuhu. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan oleh al-Imam Al-Bukhari, saya telah mendengar dari guru saya yang bernama Ziyad ibn Ayyub. Ziyad ibn Ayyub mendengar dari gurunya yang bernama Hushaym. Hushaym mendengar dari gurunya yang bernama Abu Bashar. Abu Bashar mendengar dari gurunya yang bernama Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair langsung mendengar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas tentunya seorang sahabat Nabi dan juga sepupu Nabi, karena namanya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, jadi satu kakek dengan Nabi Muhammad SAW. Dari segi ibunya, Abdullah bin Abbas juga dekat dengan Nabi, karena Abdullah bin Abbas punya ibu namanya Ummu Fadl. Ummu Fadl itu adik kakak dengan Maimunah. Maimunah istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti dari segi ibu, beliau itu Abdullah bin Abbas keponakan istri Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah dan meninggal pada tahun 68 Hijriah di kota Taif. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat haji atau umroh kadang-kadang ada suka main-main ke Taif. Program Taif. Nah, Taif itu yang terkenal adalah Masjid Abdullah bin Abbas. Karena memang di situ Abdullah bin Abbas meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijriah dalam usia 71 tahun, dan beliau sempat meriwayatkan hadis sebanyak 1666 hadis. 1666 hadis, salah satunya hadis yang kita bacakan di siang hari ini. Semoga pembacaan hadis Rasulullah SAW ini menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Abdullah bin Abbas? Lama qadiman nabiyyu al-Madinah, ketika Nabi Muhammad tiba di kota Madinah. Maksudnya Nabi hijrah. Karena kita tahu Nabi Muhammad itu kan lahir di Mekah, umur 40 tahun dapat wahyu, berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Jadi umur 53 tahun Allah perintahkan kepada Nabi untuk pindah, untuk hijrah ke Madinah. Dan tahun Islam dimulai dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya tahun kita disebut Hijriyah, tahun Hijriyah, karena memang disebutnya kepada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi dakwah 13 tahun di kota Mekah, tapi luar biasa, hasilnya tidak maksimal, berat. Orang-orang kafir Quraisy Mekah, wah luar biasa, perjuangan Nabi super. Berbeda ketika dia masuk ke kota Madinah, dalam waktu 10 tahun seluruh Madinah masuk Islam. Bahkan kota Mekah di tahun ke-6 atau 7 Hijriah sudah dapat ditaklukkan. Bahkan sudah mulai masuk Yaman. Sekitar Mekah Madinah dikuasai oleh Islam hanya dalam waktu 10 tahun. Mekah 13 tahun. Dan setelah Rasul hijrah ke Madinah, perubahan Islam bukan 180 derajat, 380 derajat. Kenapa? Di Mekah Islam didolimi, disakiti, bahkan dihina, direndahkan. Bahkan ada juga yang dibunuh seperti keluarga Ammar ibn Yasir, ibundanya namanya Sumayyah radhiyallahu anha. Bila kita dengar ceritanya, banyak ada yang dibakar kulitnya
dimakan. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat keluarga Ammar bin Yasir disiksa, Rasulullah hanya mengatakan, isbir ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, sabar, insyaallah engkau akan masuk ke dalam surga. Fa inna mau'idakumul jannah. Nggak bisa berbuat. Kenapa? Karena memang tidak ada kekuasaan. Pindah Nabi ke Madinah. Setelah pindah ke Madinah, beda. Nabi langsung jadi kepala negara, Nabi langsung jadi presiden, Nabi langsung jadi khalifah di kota Madinah. Dan jangan ada yang menyakiti orang muslim, menghina muslim saja selesai. Islam berubah 380 derajat menjadi mulia. Bahkan di Madinah timbul banyak para munafik. Munafik banyak tuh di Madinah. Kenapa? Di Mekah tidak ada munafik, di Mekah tidak ada munafik, tapi di Madinah banyak munafik. Kenapa? Karena di Mekah umat Islam lemah. Orang kafir tak perlu menyembunyikan kekafirannya untuk menunjukkan ketidaksukaan dengan Islam. Tinggal gebuk saja, tinggal hina saja, tinggal bunuh saja, muslim tak melawan, maka tidak ada munafik. Di Madinah mereka mau melawan Islam, Islam punya kekuatan. Mau ikut Islam, mereka tidak percaya, mereka tidak mau. Akhirnya menyembunyikan kekafirannya. Munafik banyak di Madinah. Tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah Nabi. Yang pertama, hijrah itu memang peristiwa yang sangat istimewa. Hijrah itu merupakan peristiwa yang sangat istimewa. Oleh karena itu, para sahabat ketika rapat dipimpin oleh Umar bin Khattab, yang diajak rapat itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam. Itu dia diajak rapat untuk membentuk tahun baru. Mereka usulkan tahun baru Islam dimulai dari hijrah, karena memang hijrah ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa dan sangat tepat. Kenapa? Karena perpindahan keadaan Muslim setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga pelajaran untuk kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang dengan kita hijrah itu akan berubah keadaan. Bahkan bukan hanya urusan agama, urusan ekonomi pun begitu. Banyak orang itu berhasil setelah keluar dari kampungnya. Setelah keluar dari kampung, merantau, berhasil. Nggak merantau jarang yang berhasil orangnya. Makanya Imam Syafi'i suka mengatakan tagharrab 'anil awqam in talabal ula. Kalau mau dapat kemuliaan, keluar dari negeri, keluar dari kampungnya. Ternyata memang keluar itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Banyak di Jakarta misalkan yang berhasil, kebanyakan alat para pendatang, orang-orang luar Jakarta, dan itu hal yang biasa. Bukan berarti orang Jakarta itu tidak bisa berhasil, sangat bisa. Kalau mereka keluar dari Jakarta bisa jadi. Cuman kadang-kadang keluar dari Jakarta baru 3 hari udah puyeng mau balik lagi. Akhirnya udahlah, nggak apa-apa, nggak berhasil. Yang penting makan nggak makan, yang penting apa? Ngumpul ya sudah. Bukan mereka tidak mau, bukan tidak bisa, memang tidak mau. Jadi intinya keberhasilan itu banyak keluar. Bahkan dalam agama begitu. Misalkan saya di kampung ini lahir, saya belajar di kampung ini, saya dakwah di kampung ini lama begini. Tapi ketika saya dakwah keluar cepat, masuk lagi baru bisa diterima, hebat. Tapi kalau di kampung baru saya mau bicara serius, jamaah bilang, ya Ustaz ngomong begitu, saya tahu kecilnya dulu sama-sama maling mangga dulu tetangga ya. Oh masa kecil kita diungkap, sudah hari ini mentah gitu semua. Karena tahu semua, masih dari dulu di situ semua. Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah, apa kurangnya Nabi? Nggak bisa. Keluar dulu dari Mekah, naik. Setelah itu baru kembali ke Mekah, diambil pada Mekah, baru dikuasai Nabi Muhammad SAW. Ini adalah apa? Hijrah. Dan tentunya banyak sekali pelajaran bisa kita ambil dari hijrah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan lama kalimat Nabi al-Madinah, ketika Nabi masuk kata Nabi mau kata Madinah. Dulu Madinah sebelum dimasuki Nabi namanya Yathrib. Yathrib itu diterjemahkan penyakit. Ada yang menerjemahkan sejenis cacing yang ada di perut hewan atau manusia. Itu adalah Yathrib namanya. Mungkin kalau kita ini apa? Orang daerah namanya kermi atau apa namanya? Iya, cacing itu tuh. Itu Yathrib, penyakit nggak bagus.
Akhirnya Nabi masuk kota Madinah, jangan kalian sebut Yathrib, sebutlah Madinah atau Taubah atau Thayyibah. Man qala lil Madinah Yathrib falyastaghfirillah. Riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasul? Siapa yang menyebut kota Madinah dengan kata-kata Yathrib, hendaklah dia beristighfar. Madinah bukan Yathrib, tapi Madinah adalah Madinah. Madinah adalah Taubah atau Thayyibah, negeri yang bagus, negeri yang mulia. Jangan disebut Yathrib. Nah, ini tentunya pelajaran juga untuk kita. Nama itu punya arti. Jadi Yathrib itu dulu sebelum dimasuki Madinah Rasul, sebelum diganti nama, setiap orang masuk ke Yathrib sakit. Itu orang Mekah kuat-kuat terhadap panasnya cuaca iklim Mekah, tapi masuk Madinah sakit, masuk Yathrib sakit. Bahkan yang paling parah sakitnya itu dalam sejarah, yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah apa kurang kuatnya, ditindih batu di Mekah, disuruh murtad dia hanya bilang ahad, kuatnya luar biasa. Masuk Yathrib meriang, dia gak kuat dengan cuaca Yathrib. Sampai-sampai kata para ahli sejarah, sepertinya Bilal akan meninggal dengan panasnya, dengan hawa iklim Madinah, tak kuat. Ternyata sembuh. Dan Rasulullah SAW pun minta kepada Allah, Allahumma kun, ya Allah pindahkan penyakit Yathrib ini ke Juhfah. Dan subhanallah, sejak Nabi masuk dirubah namanya, Nabi berdoa, Nabi masuk ke Madinah, Yathrib berubah. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim, turbatul Madinah syifa, debunya kota Madinah menjadi obat. Jadi tidak ada tuh orang yang sakit bengek gara-gara apa? Sesat asma gara-gara masuk kota Madinah. Nggak ada. Madinah nggak mungkin bikin sakit debunya. Tapi kalau hawa dingin, debunya enggak. Madinah itu debunya obat, kata Rasulullah SAW. Berubah. Nah, di sini pelajaran untuk kita. Ternyata mungkin pernah kita menemukan ada orang yang sakit, anak kecil sakit terus dibawa ke ustaz atau ke kiai, diganti namanya. Kalau tahu dari ada, Rasulullah berubah nama Yathrib menjadi Madinah. Ini namanya nggak bagus Yathrib. Ternyata ada orang itu sakit nggak baik-baik, sering diganti nama semua. Nah, ini memang Rasulullah SAW pernah mengganti kota, malah bukan orang, kota diganti sama Nabi Muhammad. Maka di sini Rasul mengatakan ahsinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Perbaikilah nama-nama kalian, karena nama itu nanti akan jadi doa dan akan dipanggil nanti di yaumul qiyamah dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Jadi jangan asal kasih nama. Nama itu berpengaruh. Yang kedua, setelah diganti namanya, Rasulullah berdoa. Begitu juga kalau ada sakit, ganti nama, doa. Nah, ini luar biasa Rasulullah SAW. Dan akhirnya Yathrib pun berubah menjadi Madinah. Masuklah Nabi ke kota Madinah. Waktu sampai ke Madinah, fawajadal yahuda siyama yauma Asyura. Dia dapati orang-orang Yahudi pada puasa hari Asyura. Karena memang di Madinah itu banyak Yahudi. Madinah itu ada tuh 3 suku besar orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir. Ini 3 suku Yahudi. Di Mekah tidak ada Yahudi. Di Mekah banyak kan musyrik, penyembah berhala. Tapi kalau di Madinah justru banyak Yahudi. Dulunya Yahudi bukan asli Madinah. Asli Madinah itu 2 suku, Ansor dan Aus. Aus dan Ansor itu suku asli Madinah. Yahudi pendatang. Mereka membaca di dalam kitab-kitab Taurat bahwa Nabi yang terakhir itu akan diutus di negeri yang banyak pohon kurma. Dia cari ternyata didapatin Madinah adalah apa? Negeri kota yang paling banyak pohon kurma. Sampai sekarang kalau kita ke Madinah itu kebun-kebun kurma masih banyak. Di Mekah tidak ada. Di Mekah kalau kita lihatin ada pohon kurma sekarang itu baru. Tapi kalau di Madinah dari zaman dulu memang banyak kebun-kebun kurma. Dan kurma itu yang di Mekah ya ngambilnya dari Madinah. Makanya kadang-kadang ada orang kalau oleh haji nggak beli di Mekah, nggak beli di Madinah, beli Tanah Abang. Kalau ditanya asli Madinah, memang asli, nggak mungkin Tanah Abang apa? Nanam itu. Kalau nggak jualnya dia belinya di sini, tapi aslinya itu kurma Madinah itu. Madinah itu adalah kota yang banyak pohon-pohon
Yahudi datang pindah Exodus. Kenapa? Karena pengen anak keturunannya yang menjadi nabi, karena mereka tahu semua nabi itu dari Bani Israel. Semua nabi dari Bani Israel. Kita tahu dari Nabi Ibrahim punya istri Ishak dan Hajar. Maaf, dari istri Sarah dan Hajar. Sarah nanti punya anak Ishak. Ini semua nabi. Nabi dari saja Hajar tidak ada nabi kecuali Ismail dari Nabi Muhammad SAW. Intinya mereka masuk ke situ. Mereka masuk, wah ini penguasa daerah Madinah Ansor yang berada dua suku Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka buat taktik memecah belah, diadulah, diprovokatorilah ini si Aus dan Khazraj sehingga terjadi perang. Jadi yang itu bagian provokator, dibikin akhirnya mereka perang. Dari zaman ke zaman perang terus, tiap mau damai Yahudi masuk lagi. Akhirnya mereka lemah. Memang penguasa suku Aus dan Khazraj, tapi ekonomi dipegang Yahudi, sehingga Yahudi bisa menjalankan Madinah dengan lewat ekonominya. Jadi mereka tidak perlu menjadi kepala suku, tapi yang penting kepala suku ikut apa kata Yahudi. Nah intinya Bani Quraidah Yahudinya Bani Nadir dan Bani Qainuqa, itu orang-orang Yahudi. Datang Rasulullah SAW. Waktu melihat Rasul ke Madinah, wah Rasul langsung tahu Madinah lemah ekonominya. Aus dan Khazraj jatuh ekonominya karena jahil Yahudi ini. Akhirnya Rasulullah SAW langsung akha bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan orang Madinah dengan orang-orang Ansar, orang apa muhajirin, orang Mekah, dipersaudarakan. Karena Nabi tahu orang Mekah ini ahli dagang, karena di Mekah itu pedagang semua. Orang Mekah ahli dagang, orang Madinah punya modal. Orang Madinah nggak ahli dagang, tapi bercocok tanam. Maka kata Nabi, kalau digabung ini pemodal dengan pedagang ini, naik. Akhirnya digabunglah Muhajirin dan Ansor, dipersaudarakan, dan akhirnya mulai mereka berdagang. Yahudi pun dapat dikalahkan dengan gaya cara ekonomi Nabi Muhammad SAW. Tentunya di situ ada pembahasan khusus ekonomi Nabi Muhammad SAW, bagaimana mengembangkan ekonomi di Madinah, cara Nabi. Ternyata dengan cara ukhuwah, diperkuatkan persaudaraannya, dikerjasamakan pemodal dan juga orang yang ahli, maka terjadilah ekonomi yang maju. Yahudi pun kalah. Intinya Yahudi tidak punya kekuasaan lagi setelah datang Nabi Muhammad SAW. Dan waktu Nabi masuk, Yahudi ini pada puasa. Ditanya sama Nabi, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Kenapa kalian pada puasa di hari ini? Ternyata itu adalah hari Asyura. Ternyata Yahudi itu pada hari Asyura pada puasa. Kapan hari Asyura itu jatuhnya besok nih? Hari Senin. Hari Senin besok itu Asyura kalau tidak salah. Nggak ada perbedaan ya. Kalau Idul Adha kemarin ada perbedaan. Tapi ini kayaknya nggak ada perbedaan. Memang kalau nggak ada lebarannya aman-aman aja. Ketika ada lebarannya jadi rame. Ini kayaknya karena nggak ada lebaran aman saja. Kayaknya kalau kita hitung hari Sabtu awal Muharram, berarti Yaum Isnin hari Senin itu tanggal 10. Dan di situ ternyata Yahudi puasa. Bahkan bukan hanya Yahudi, orang-orang musyrikin Mekah pun ternyata puasa di hari Asyura. Dia diceritakan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah, karena Asyura yaumun min ayyamillah, shamahu musyrikin jahiliyah wa shama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Asyura yaumun tasubuhu Quraisy fil jahiliyah wa shamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyura itu adalah hari di mana orang-orang musyrik pada puasa dan Nabi pun berpuasa. Jadi Nabi itu sebelum Nabi menjadi Nabi dan Rasul, sebelum turun wahyu, setiap Asyura ternyata dia puasa. Kenapa? Karena kaum musyrikin pada puasa. Jadi Nabi ikut puasa. Jadi ternyata orang musyrikin puasa, Yahudi puasa. Masa kita umat Nabi Muhammad kagak puasa? Kan kita ngeledekin terus tuh Yahudi, tapi kita kagak puasa. Insya Allah kita gak kalah sama Yahudi. Maka jangan tidak puasa besok hari Senin. Apa sih pahalanya? Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Qatadah, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaum Asyura. Rasul bertanya, ya Rasul, apa sih pahalanya berpuasa di hari Asyura? Satu hari saja. Yukaffiru sana al-madiyah.
menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, dosa kita setahun dihapus oleh Allah hanya puasa 1 hari saja. Nanti hari Senin. Makanya saya ingatkan, saya bawakan hari ini sengaja untuk mengingatkan, jangan lupa Senin besok pada puasa. Syukur-syukur kalau bisa dimulai dari hari Ahadnya, tanggal 9 Muharram, jatuhnya hari Ahad. Dalil dari mana? Dari Sahih Muslim. Nabi pernah bilang dari Abdullah bin Abbas, lain baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'ah. Kalau saya hidup sampai tahun depan, itu Rasulullah berbicara itu di akhir hayatnya. Kalau saya hidup sampai tahun depan, saya akan puasa di hari ke-9. Ternyata belum sampai tahun depan Nabi sudah meninggal dunia. Berarti kalau kita puasa hari Ahad, berarti Bapak memenuhi cita-cita Nabi Muhammad, memenuhi cita-cita Rasul. Senin puasa mengikuti kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minggu udah ada acara, nggak bisa berarti dia udah janjian mau ngapain apa? Main sepeda kali, lemes saya. Jadi jangan 10 hari saja, jangan hari Senin. Ini dengan Selasa. Jadi Senin hari puasa, Selasa puasa. Kenapa? Karena ada hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah bilang, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Puasalah kalian puasa Asyura dan berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Puasalah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Berarti kalau nggak bisa 1 hari sebelumnya, setelahnya Senin, Selasa. Wah, lusa Selasa ada meeting, oh punya orang mau sibuk banget, nggak bisa sudah. Ya udah Senin aja udah. Tapi nanti kalau saya Senin kayak Yahudi dong, nah ini malas nih. Cari aja alasan udah. Ini kan saya kalau puasa 1 hari jadi itu kayak Yahudi, ini saya nggak puasa ya. Nggak apa-apa 1 hari saja. Bukan kita tidak mau hari 1 hari sebelum dan setelah, karena memang tidak bisa, karena memang sedang apa? Sibuk ya, sudah paling tidak 1 hari Senin. Kalau Senin nggak bisa juga, banyakin istighfar. Astagfirullah, terlalu banget Senin nggak bisa juga. Ini tentunya jangan sampai ya. Insya Allah kita semuanya bisa. Bahkan kata ulama, seandainya Bapak sudah punya jadwal untuk keluar kota ke Bandung, Surabaya hari Senin, jangan batalin. Kenapa? Saat Ramadan boleh dibatalin. Ya, Ramadan Anda batalkan bisa dikodok di hari lain, tapi Asyura nggak bisa dikodok. Ketemu tahun depan kalau panjang, nggak bisa dikodok. Beda. Kalau Ramadan bisa dikodok, tapi Asyura tidak bisa dikodok. 1 tahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Yahudi ditanya, kenapa Anda puasa? Dia bilang, jadi Yahudi pada puasa di hari Asyura. Ada katanya, alasan Yahudi puasa apa? Dia bilang, hada yaumun azim. Ini adalah hari yang sangat agung, kata si Yahudi tadi. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'aun wa qaumah. Ini adalah hari yang sangat agung bagi kami orang-orang Yahudi. Kenapa? Dulu Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan di hari yang sama Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi ternyata Fir'aun tenggelam sama kaumnya itu pada hari Asyura. Tahun berapa? Belum ada tahun. Nanti dibuatlah tahun baru. Makanya kalau bulan udah ada, tanggal sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Nabi Musa selamat. Ternyata waktu dikejar Nabi Musa dengan Bani Israil, yang dikejar oleh pasukan Fir'aun, pas mentok di lautan. Nabi Musa dengan perintah dari Allah diambil tongkatnya, kemudian dipukulkan. Secara singkat, cerita yang sangat panjang tadi terbuka, terbelah, seakan-akan ada jalan yang membentang luar biasa. Lautan tadi terbelah 2. Nabi Musa dan Bani Israil turun semua. Nabi Musa naik. Pertama Nabi Musa di depan naik, Fir'aun ternyata ikut. Nabi Musa naik, Fir'aun turun. Akhirnya Fir'aun ikut jalan apa yang dilewati oleh Bani Israil. Bani Israil naik semua, pasukan Fir'aun sudah turun semua. Tiba-tiba dengan izin Allah, lautan tadi jadi satu kembali dan semuanya mati kecuali Fir'aun. Fir'aun gak mati. Jadi jangan kaget kalau film-film memang penjahat biang nggak mati-mati, lama itu. Terakhir mati itu. Dalam Islam juga begitu ternyata. Abraha waktu mau menghancurkan Ka'bah dikirim pasukan ababil, semua kena batu itu mati semua.
Abraham mati terakhir dia. Jadi jangan kaget kalau terakhir ini yang mati siapa? Kepala penjahatnya terakhir mati. Apalagi Fir'aun. Oh, Fir'aun ini unik. Beda ya, keanehan itu banyak terjadi pada Fir'aun. Tapi tentunya kita tahu ada namanya keanehan kalau yang terjadi pada para nabi namanya mukjizat. Kepada orang yang belum jadi nabi namanya irhasor. Kalau kepada orang yang soleh namanya karamah. Kalau kepada orang muslim biasa namanya maunah. Tapi kalau kepada orang ahli maksiat namanya apa? Istidraj. Aneh ini, nggak pernah puyeng, nggak pernah jangankan puyeng, korengan nggak pernah nih, bisu nggak pernah sakit seumur hidupnya ini Fir'aun. Nabi waktu ke masjid ada beberapa orang sedang berbincang, dia bilang saya sedang sakit. Yang satu lagi bilang, wallahi sejak saya lahir saya belum pernah sakit sama sekali. Nabi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindunglah kepada Allah, istighfar. Yang aku tahu yang tidak pernah sakit itu cuma Fir'aun katanya. Fir'aun, jadi jangan kira kalau nggak pernah sakit. Boleh jadi sakit itu menjadi tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita. Oh, luar biasa. Ini Fir'aun nggak pernah sakit. Sudah gitu pernah timpahan air yang begitu hebat semuanya. Kalau kita baca sejarah Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah, ada yang lepas kepalanya, ada yang putus tangannya karena timpahan air itu yang sangat berat itu. Kecuali Fir'aun nggak mati. Kebetulan tidak bisa berenang lagi itu Fir'aun. Nongol. Pas lagi nongol di air, di atas air itu dia teriak, amantu bima amana bihi banu Israil. Saya telah beriman dengan Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israil. Kalau lemah gitu. Nongol lagi teriak lagi kayak begitu. Amantu bima amana bihi banu Israil. Kalau lagi. Pas nongol ketiga baru bilang tiba-tiba berhenti. Kenapa? Ternyata malaikat Jibril cerita ke Nabi, wahai Rasul, wahai Nabi, tahu nggak saat Fir'aun tenggelam? Iya, kenapa? Saya ada di situ, kata malaikat Jibril. Terus waktu Fir'aun mau tenggelam, waktu mau mengucapkan 3 kali, saya ambil tanah, saya sumpel mulutnya. Jadi dia tidak bicara itu karena disumpel apa namanya? Ditutup pakai tanah oleh malaikat Jibril. Rasulullah kenapa ketutup mulutnya sehingga dia tidak bisa bicara? Yang pertama, aku paling benci sama Fir'aun, paling enak sama Fir'aun sejak dia mengucapkan ana rabbukumul a'la, sejak dia mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Saya udah gemes kapan nih orang ketemu apa perintah matiin. Nah, kebetulan di sini nih, saya udah tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aku khawatir, kata malaikat Jibril, kalau Fir'aun mengucapkan di kali yang ketiga, Allah ampuni, saya nggak mau dia dapat ampunan, saya tutup aja biar mati duluan sebelum apa ngucapin apa. Sebenarnya kata malaikat Jibril, seandainya dia bicara singkat, amantu bi rabbi Musa, selesai. Cuma dia nggak mau ngomong Nabi Musa, dia nggak mau ngomong Nabi Musa, sampai tenggelam nggak mau ngomong Nabi Musa. Dia bilang apa? Saya beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israil. Kan mesti dia ngomong aja, saya beriman dengan Tuhan yang Nabi Musa, selesai. Tapi saking musuhan sama Nabi Musa, nggak mau nyebut nama Musa, disebutin Bani Israil. Kata Fir'aun, kata malaikat Jibril, ini dia bikin hidayah. Hati-hati, kebencian itu kadang-kadang menutup pintu hidayah dari Allah SWT. Jangan sampai kita benci dengan seseorang, bahkan hidayah pun kita tinggalkan karena kebencian. Subhanallah. Begitu juga sebaliknya, kefanatisan kepada seseorang kadang-kadang kalau kita tidak bisa menjaganya akan bisa membawa juga sesuatu yang tidak baik. Maka jangan terlalu benci, jangan terlalu fanatis. Habibaka hubbama asa yakuna habibaka yawma, kata Nabi Muhammad. Kalau kau membenci orang, bencilah sedang-sedang aja. Boleh jadi nanti dia akan menjadi kekasihmu. Wahbib habibaka hubbama asa yakuna baghidaka yawma. Kalau kau cintalah sedang-sedang saja. Jangan terlalu berlebihan cintamu, boleh jadi dia akan menjadi musuhmu di suatu hari nanti. Ini dia nggak mau nyebutin rajamu, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ini adalah Fir'aun. Dikatakan itu kejadiannya pas tanggal 10 Muharram.
yang disebut dengan Asyura. Fasamahu Musa syukra. Akhirnya Nabi Musa setiap tanggal 10 Muharram berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kami orang-orang Yahudi pun ada puasa mengikuti Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak, lebih pantas mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini menjadi pelajaran untuk kita yang sangat penting, bahwa besok di hari Senin jatuhnya hari Asyura. Ayo, kata Rasul, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kita lebih berhak, lebih pantas mensyukuri keselamatan Nabi Musa daripada orang Yahudi dan orang-orang musyrik di sana. Mereka bersyukur, kita lebih berhak bersyukur. Bersyukur ini bagaimana? Berpuasalah di hari Asyura. Semoga Allah SWT memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya, dan insya Allah kita bukan hanya puasa di hari Asyura, tapi kita bisa puasa di hari Tasu'a, hari yang ke-9, 10 dan 11. Kalau tidak bisa insya Allah 9, 10. Kalau tidak bisa 10, 11. Kalau tidak bisa insya Allah yang ke-10, sehingga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.